Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian sebuah website yang menurut aku cukup berguna bagi teman-teman mungkin yang bekerja di bidang arsitektural ataupun graphic design ataupun sebagai content creator mungkin yang saat ini punya project yang ada hubungannya dengan kawasan atau peta atau map. Nama website ini adalah CADmapper. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi website ini punya tool yang dimana toolnya ini bisa ngasih kita output file berupa 2 dimensi gambar ataupun 3 dimensi, dimana nanti filenya juga dapat kita sesuaikan dengan software yang kita gunakan. Nah tentu website ini juga ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan sebelum kita mendownload filenya. Dan di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian nih bagaimana cara penggunaan websitenya. Nah aku langsung tunjukin aja. Oke, saat ini saya udah masuk di websitenya. Tampilannya seperti ini. Namanya cadmapper.com. Dan setelah itu kalian bikin akun dulu. Nah untuk saya udah bikin akunnya. Jadi saya tinggal sign in. Oke, tampilannya seperti ini setelah kita sign in. Kemudian saya akan jelaskan beberapa hal yang ada di sini. Di sebelah kanan ini kalau kalian lihat ada gambar map seperti yang ada di Google Earth, Google Map. Sama halnya seperti itu. Navigasinya juga sama. Kita bisa drag untuk menentukan lokasi di mana yang kita inginkan. Kemudian di sini juga ada kolom untuk search lokasinya, jadi di mana lokasi yang kita ingin tuju. Contoh aja Jakarta. Oke, kemudian kita bisa zoom in, zoom out, atau enggak kita klik simbol plus dan minus yang ada di sini untuk zoom in, zoom outnya, atau kita gunakan scroll yang ada di mouse kita. Sama halnya pada map pada umumnya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada daerah yang terang, ada daerah yang gelap. Nah, daerah yang terang ini adalah daerah yang kita highlight, yang akan kita capture datanya nanti. Oke, kalian bisa juga sesuaikan seberapa luas daerah yang kalian ingin capture. Dan saya ingin jelaskan bahwa CADmapper ini pada dasarnya free, dengan syarat file yang akan kita download nanti tidak melebihi 1 km persegi. Jadi kalau melebihi 1 km persegi seperti ini sekarang, kalau kalian lihat di sini area yang kita capture sekarang 3,87 km persegi, tentu melebihi 1 km persegi dan ada harga yang harus dibayarkan. Nah, harga yang harus dibayarkan itu tertera di sini, 7,2 USD. Menurut saya harga yang ditawarkan oleh CADmapper ini sangat worth it kalau kita bandingkan dengan usaha kita kalau kita bikin manual gitu ya, kita tracing satu-satu dan itu menurut saya akan buang-buang waktu. Tapi balik lagi ke budget teman-teman gitu. Dan mungkin proyek teman-teman juga nggak akan butuh data seluas ini, bisa aja mungkin di bawah 1 km persegi dan kalian bisa download itu dengan gratis. Oke, lanjut. Di sebelah kiri itu ada jenis filenya. Ini adalah jenis file yang nantinya kita download. Nah, di sini ada beberapa jenis file kayak file AutoCAD. Kita bisa download dalam bentuk file SketchUp, Illustrator, ArchiCAD. Tentu di sini tidak semua ada, tapi nanti kan bisa kita ekspor ke beberapa software. Mungkin software teman-teman tidak ada di sini. Kemudian di bawah sini adalah settingan untuk tinggi bangunannya. Nah ini udah saya checklist, saya uncheck dulu beberapa. Nah misal kalau kalian butuh data tentang ketinggian bangunan, kalian bisa checklist. Di sini disebutkan 3D building if available, maksudnya ketika ada bangunan di maps ini yang memang sudah punya data ketinggian, maka file kalian nanti akan mengacu pada data yang udah ada gitu. Tetapi mungkin ada beberapa bangunan yang tidak punya data ketinggian, kalian bisa set sendiri di sini mau berapa. Misal bangunan 1 lantai atau 2 lantai, ya kalian terserah aja mau dibuat tinggi berapa. Kemudian di sebelah kanan ini ada data topografi.
Di sini kalian bisa menambahkan data kontur dari file yang ingin kalian capture. Nah, kerapatan konturnya pun bisa kalian setting. Misal kalau kalian pengen detail ya kalian masukin angka 4 meter. Angka 4 meter itu angka minimal di CADMapper. Jadi kalau kalian butuh yang detail banget ya kalian bisa masukkan angka 4 meter. Oke, kemudian di bawahnya itu ada route geometry. Ini adalah settingan untuk jalannya. Kalau kita lihat di sini ada 3 menu yang dikasih. Pertama ada center line. Jadi output dari file teman-teman nanti jalannya berupa garis. Tidak ada data yang mengidentifikasi lebar jalannya. Jadi kalau kalian pengen ada lebar jalannya, kalian pilih outline. Nanti di sini kalian akan masukkan datanya secara manual. Nah, kemudian di sini juga ada mesh surface. Bedanya apa sama outline? Kalau outline itu berarti ya cuma ada 2 garis, sisi kiri dan kanannya. Kalau mesh surface, nanti misal kita downloadnya di bentuk 3D atau 2D, ya dia punya permukaan, dia punya bidang. Jadi nggak cuma outline garis. Itu bedanya. Oke, misal kita udah setting dan kita udah tentukan wilayah yang akan kita capture, kita tinggal preview filenya di sini sebelah kanan bawah. Oke, kita tunggu estimasi waktunya 30 detik dan hasil dari file ini akan disimpan di CADMapper selama 1 minggu. Oke, kita lihat di sebelah kanan itu ada file 3D-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang map-nya sudah punya data ketinggian, maka kita akan mengacu pada data ketinggian tersebut. Tetapi jika belum, kita akan mengacu pada data yang kita udah tentukan. Tadi mungkin saya masukkan itu no value 4 meter ya, untuk 3D building-nya. Jadi kalau ada data-data perumahan yang mungkin di map sendiri tidak ada datanya, dia akan disetting setinggi 4 meter. Kalian bisa lihat di sini Monas juga tinggi kan, sudah punya datanya pasti. Kemudian bangunan-bangunan di sekitar Monas juga sudah punya ketinggian masing-masing. Jadi lebih realistis aja gitu untuk ketinggiannya gitu. Oke, kalau kalian mau beli, tinggal kalian klik buy now. Dan mungkin ya seperti biasa kalian selesaikan proses pembiayaannya gitu. Tapi kalau kita coba untuk capture data di bawah 1 km persegi, oke, katakanlah di sini ini masih kurang 0,08 km persegi. Jadi masih aman, kita masih bisa download filenya dengan free. Kemudian kita preview lagi kayak tadi. Oke, kemudian kita download. Kita udah selesai download dan filenya itu berupa file zip. Kita tinggal ekstrak. Oke. Dan kita bisa langsung buka dalam bentuk format SketchUp. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kita bisa dapatkan dengan harga gratis. Dan semua model dari bangunan ini sudah diblok ya, jadi benar-benar sangat rapi lah. Kemudian kalau kita lihat juga di sini layeringnya itu cukup rapi ya. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, kalau di map itu sudah ada tinggi bangunannya, kita akan mengacu pada tinggi bangunan sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian lihat mungkin ini adalah bangunan-bangunan yang nggak punya ketinggian, jadi ukurannya berdasarkan apa yang kita input tadi. Dan kalau untuk yang udah ada ya dia akan mengacu pada ketinggian sebenarnya gitu. Jadi ya lebih realistis lah. Nah, tadi untuk jalannya kita pilih yang ada bidangnya. Jadi ya ini ada bidangnya. Kemudian juga ada konturnya karena tadi kita input data kontur.
Ya, di sini juga untuk layering-nya sudah sangat-sangat rapi ya. Jadi kita bisa seleksi dengan mudah. Nah, kalau kita lihat lagi juga konturnya juga ya ini terserah teman-teman sih. Kalau teman-teman butuh data kontur ya hasilnya akan seperti ini. Tentu bidang dia nggak akan lurus, dia akan bergelombang kawasannya, site-nya gitu. Ya, aku rasa untuk membantu kita dalam pekerjaan kawasan atau mungkin ya teman-teman yang punya proyek kawasan ini cukup membantu ya. Apalagi kita bisa dapatkan ini dengan gratis gitu. Dan juga kalau kita harus membeli dengan harga yang ditawarkan oleh CADMapper, saya rasa harga yang ditawarkan itu masih terbilang masuk akal gitu. Ya balik lagi kalau kita harus melakukan ini sendirian gitu. Tentu akan buang-buang waktu. Tapi balik lagi tergantung budget teman-teman. Kalau teman-teman juga mempertimbangkan dengan biayanya, ya mungkin teman-teman lebih milih manual ya nggak apa-apa juga. Ini sekedar alternatif bagi kalian mungkin yang nggak ada lagi waktu untuk bikin map karena cukup membosankan. Ya kalian bisa sebagai opsi lah. Oke, mungkin itu aja. Kalian bisa coba-coba sendiri daerah mana yang ingin kalian capture. Saya pengen balik lagi, kita lihat lagi CADMapper. Nah, di sini juga kalau kalian lihat sudah ada data-data yang ditawarkan, jadi kita tinggal download sebenarnya. Ya, beberapa negara Asia, Eropa yang ditawarkan. Tapi itu bentuknya DXF ya teman-teman, bukan 3D. Jadi kalau untuk 2 dimensi sih kalian bisa langsung download di sini gitu. Ya, Jakarta juga ada ya. Tinggal kita download aja gitu. Nah, ini boundary-nya yang ini yang akan di-capture gitu. Tinggal kalian download dan itu gratis. Oke, tadi itu penjelasan singkatnya. Tapi kalau teman-teman masih merasa kebingungan, silahkan tulis saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Boleh di-share kepada orang lain jika video ini bermanfaat bagi kalian. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.